Ibu Bapak, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Minggu 30 Mei tahun 2021. Pada kesempatan ini kami menyampaikan berita jemaat. Untuk berita jemaat tidak ada perubahan. Untuk berita tambahan tidak ada berita tambahan. Untuk pelayanan ibadah Minggu 30 Mei 2021 dilayani oleh Ibu Pendeta Patmiati, Sarjana Teologia, Liturgus Ibu Sandriati dari lingkungan Nazaret. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021, di rumah masing-masing, kita angkat pujian dari PKJ nomor 55, Hai Puji Namanya. Pada bait yang kedua, jemaat diundang bangkit berdiri. Kita tabiskan ibadah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Bersama-sama kita menyanyikan nyanyikanlah Kidung Baru nomor 17. Kita nyanyikan baitnya yang pertama sampai baitnya yang kedua. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kehidupan kami, mengingatkan kami betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa kami ini, kami bersyukur karena Tuhan masih berbelas kasihan terhadap kehidupan kami, telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu ya Tuhan. Berkati kami yang bertugas dan jemaat Tuhan yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah kami saat ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 dengan perikop Yesaya mendapat panggilan Allah. Yang saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serapim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serapim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayatnya yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Kembali kita mengangkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 204. Kita nyanyikan baitnya yang pertama sampai bait yang kedua, di dunia yang penuh cemar.
Injil Yohanes 3 ayat yang pertama sampai ke-7 menjadi perenungan bagi kita pada minggu tanggal 30 Mei ini. Yohanes 3 ayat yang pertama sampai ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya undang jemaat kita berdoa. Tidak pernah habis rahmat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Selalu baru tiap hari kami alami. Dalam perjalanan perjuangan kami di tengah dunia fana ini. Terlebih kami bersyukur kekuatan firman menjadi pandu yang teguh. Sehingga ketika kami menemui berbagai macam perkara hidup, kami dikuatkan, diteguhkan, dibenangkan dalam kuasa Tuhan. Pada akhir bulan Mei ini, di hari Sabat Tuhan Allah ini di tengah keluarga kami masing-masing, kami akan merenungkan firman Allah. Kami percaya ketika kami mendengar dan merenungkan firman ini, kami berusaha untuk berjuang melakukan, memelihara firman ini. Sehingga kuasa firman itu sempurna dalam hidup kami. Urapi jemaatmu yang mendengar. Urapi dan berkati hambamu yang menyampaikan. Menjadi penyalur kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup. Yang berkuasa atas hidup kami. Kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai ke-7 saya baca dalam nama Tuhan dengan judul Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari ruh adalah ruh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Shalom. Jemaat kekasih dalam Tuhan, dikatakan dalam ayat yang pertama ada seorang Farisi pemimpin Yahudi. Dia bernama Nikodemus. Dan dikatakan ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Tentu jemaat kekasih Tuhan sesuai dengan judul, dia ingin bercakap-cakap dengan Yesus. Dan tentu jemaat kekasih Tuhan, Yesus tahu apa yang ingin disampaikan oleh Nikodemus.
Karena itu dalam firman ini Nikodemus mengatakan kepada Yesus dalam percakapan itu bahwa, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Dan itu jemaat berangkat ketika Nikodemus melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ada banyak mujizat. Ada banyak pekerjaan besar yang dilakukan. Tetapi jemaat kekasih dalam Tuhan, tidak cukup pengetahuan, pengenalan itu membuat Nikodemus mengenal Tuhan sepenuhnya. Sehingga Yesus mengatakan bahwa salah satu syarat masuk kerajaan Allah adalah dilahirkan kembali. Ketika Nikodemus ingin bertanya-tanya, bercakap-cakap tentang Yesus, tentang apa yang dilakukan, diperbuat oleh Kristus, Yesus mengatakan bahwa keselamatan itu dia tekankan. Syarat seorang masuk kerajaan Allah adalah dilahirkan kembali. Ini jemaat penekanan dari percakapan antara Nikodemus dengan Yesus. Yesus mengatakan bahwa Nikodemus ini seorang Farisi, seorang pemimpin Yahudi. Yesus tahu jemaat kekasih Tuhan kekuatan, kemampuan, pengetahuan Nikodemus tentang hukum Taurat bahkan Tuhan. Tetapi pengetahuan pada Tuhan itu tidak hanya cukup sebatas pengetahuan. Pengetahuan pada Tuhan itu tidak hanya sebatas pengetahuan kita tentang agama. Artinya Yesus mengatakan bahwa orang percaya itu tidak hanya sebatas tahu mengenal tentang Yesus. Tetapi dia mengatakan orang yang percaya itu harus memiliki cara hidup yang baru di dalam Kristus. Itu yang mau dia katakan kepada Nikodemus. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Dia harus mengecap, mengalami, merasakan satu hubungan indah dengan Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi dia membuktikan bahwa dia adalah pengikut Kristus yang betul diubah oleh Tuhan. Itu diinginkan oleh Yesus kepada Nikodemus. Jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Yesus penting menjelaskan tentang kelahiran kembali. Kita melihat jemaat kekasih Tuhan bagaimana Nikodemus pada awalnya hanya menggunakan akal pikir manusia sehingga mengatakan bagaimana mungkin. Apalagi seorang yang sudah tua kembali masuk dalam rahim untuk dilahirkan. Itu sebatas akal pikir Nikodemus. Tetapi Yesus mengatakan kelahiran kembali secara rohani dalam Tuhan. Yang pertama jemaat dilahirkan kembali itu adalah anugerah yang dikerjakan oleh Roh. Jadi jabatan, amal, ketaatan pada hukum Taurat itu tidak akan membuat orang, tidak akan memberikan jaminan bagi orang untuk mendapatkan keselamatan itu. Sementara Nikodemus kita tahu seorang yang ketat memahami itu. Tetapi Yesus mengatakan orang yang dilahirkan kembali itu adalah dilahirkan kembali anugerah yang dikerjakan oleh Roh. Jadi kuasa Roh Kudus itu yang memampukan orang untuk dilahirkan kembali dalam kehidupan ini. Bukan karena orang itu melakukan hukum Taurat, bukan karena perbuatan baik yang dilakukan, tetapi semata-mata karena anugerah dari Allah. Dan itu juga disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi yang memiliki pemahaman mereka diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Kemudian yang kedua, jemaat dilahirkan kembali itu berarti kehidupan kita ini
menjadi ciptaan baru. Kita melihat pusat dari kelahiran kembali itu adalah percaya kepada Yesus. Pusat kelahiran kembali. Percaya kepada Yesus itu jemaat kekasih Tuhan, tidak hanya sekedar orang memberi diri dibaptis, tidak sekedar orang memiliki agama sebagai penganut agama Kristen, tetapi dikatakan kelahiran kembali percaya kepada Yesus itu berarti dia bersedia untuk hidup. Untuk hidup, menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Kelahiran kembali itu jemaat, intinya adalah tidak hanya pengakuan kita percaya kepada Kristus, tidak hanya berhenti pada di situ, tetapi pengakuan itu harus disertai dengan kehidupan yang mau dipimpin oleh roh, sehingga sekali lagi kehidupannya akan menghasilkan buah-buah roh. Ada 9 buah roh. Dimulai dengan kasih, ditutup jemaat dengan pengendalian diri. Dan hari ini kita jemaat diingatkan tanda bahwa seorang telah lahir baru, dilahirkan kembali adalah kehidupannya memiliki karakter Kristus. Dan ada buah-buah roh yang ditampakkan. Hidup baru itu jemaat berarti kita siap untuk menanggalkan cara hidup yang lama. Sebab dikatakan oleh Rasul Petrus, bukan dengan barang panah, bukan dengan emas atau perak kita dibayar, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Makanya ke dalam percakapan ini dengan Nikodemus, Yesus menekankan 2 kali, kamu harus dilahirkan kembali. Artinya kita hidup baru mau dipimpin oleh roh. Hidup baru, kelahiran kembali, dilahirkan kembali itu jemaat lahir baru. Pasti ada suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita yang memberi dampak terbaik bagi orang lain. Dan juga hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi tidak cukup bagi kita pengenalan sebatas pengetahuan akan Tuhan. Tetapi jauh lebih berarti adalah ada hubungan indah, perbuatan, gaya hidup, karakter Kristus yang ditampilkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati semua jemaat yang sudah mendengar firman Allah. Amin. Saat teduh sejenak. Puji-pujian dari SP Per Lingkungan Nazaret.
kita bersama dengan kekuatan iman menaikkan doa syafaat kita bersama. Percakapan indah Yesus dengan Nikodemus juga mengingatkan kami untuk hidup baru, lahir baru di dalam Tuhan. Kami adalah ciptaan baru yang lama telah berlalu. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh, bukan dikuasai oleh keinginan daging kami manusia. Kami memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan bawah Roh kami tunjukkan, kami nyatakan di dalam segenap kehidupan kami. Bapa di sorga, dengan kekuatan iman kami menyerahkan jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Pandemi ini terus terjadi, tapi kekuatan iman persekutuan kami dalam Tuhan tetap kuat dan kokoh. Diberkati keluarga-keluarga kami, suami istri, anak-anak, menantu cucu, hidup bersama dalam kasih Tuhan. Keluarga kami adalah milik Tuhan. Keluarga kami adalah anugerah terindah dari Tuhan. Jaga, pelihara, berkati, jamin kehidupan keluarga kami dalam setiap perjuangan, pergumulan, tantangan kehidupan yang kami lalui. Karena Tuhan sebagai pemimpin dalam keluarga kami, pasti keluarga kami akan terus menikmati kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini kami dukung dalam doa bagi anak-anak kami. Tumbuh kembang cita-cita masa depan perjuangan keluarga mereka masing-masing. Mereka yang dekat dengan kami, yang jauh dari kami. Karena mereka harus berjuang dalam hidup ini. Dalam kerinduan, dalam doa, kami merangkul mereka. Mereka diberkati terus dalam masa pandemi ini. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Kami percaya anak-anak kami adalah tempat kesaksian kami bahwa Tuhan baik. Masa depan terbaik dijamin oleh Tuhan. Rancangan Tuhan yang penuh sejahtera akan Tuhan hadirkan bagi anak-anak kami. Berkatilah Bapa di surga bangsa negara kami. Di tengah pandemi ini ada banyak hal yang terjadi, tapi kami percaya keluarga, bahkan bangsa kami ini, bangsa Indonesia terus dilawat oleh Tuhan. Para pemimpin kami arif dan bijak, bergantung, bersandar kepada Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan, diperbuat, boleh mendatangkan kebaikan yang terbaik bagi bangsa negara kami, teristimewa di tengah masa pandemi ini. Berkati Allah Bapa di surga Gereja Kalimantan Evangelis. Kami tidak pernah berhenti memberitakan kabar baik Tuhan dalam setiap saat dan waktu yang Tuhan percayakan. Kami pendeta, penatua, diakon, kami serahkan BPH Cares Menawan Raya, BPH Majelis Jemaat Sababila. Kami setia menunaikan tugas pelayanan kami. Kami setia mengerjakan bagian-bagian kami terbaik untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melihat, Tuhan akan memberi yang terbaik dalam jerih juang kami dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Berkat Tuhan kami genggam, kami miliki. Berkat Tuhan tidak akan pernah tertukar bagi setiap kehidupan kami yang setia memberi diri bekerja di ladang-Mu ya Tuhan. Berkati setiap pelayanan dalam masa pandemi ini. Teristimewa kami serahkan semua kami yang terlibat. Pengurus lingkungan Nazaret, Vianis, operator LCD Sound System, tim perekaman dan penyiaran, singer, dan kami sungguh percaya kuasa Allah yang bekerja atas kami, sehingga kami terus memberi yang terbaik seperti untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan, kami yakin diperhitungkan oleh Tuhan. Segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami dukung dalam doa bagi jemaat dalam pergumulan hidup.
Beban hidup tidak membuat mereka kehilangan iman, percaya kepada Tuhan. Tapi ketika mereka percaya kepada Tuhan, kami yakin mereka dikuatkan untuk menghadapi apapun. Karena kami yakin pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami untuk menanggungnya. Jemaat Tuhan dalam duka cita dihibur oleh Tuhan. Jemaat Tuhan di tengah setiap tantangan pengharapan kehidupan ini, apapun itu, suami istri yang merindukan kehadiran anak, anak-anak kami yang merindukan pekerjaan, mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan beri yang terbaik. Kami aminkan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala sesuatu indah pada waktu Tuhan dalam hidup ini. Kami berdoa bagi jemaatmu yang merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam minggu-minggu ini. Pertamaan usia perenungan bagi kami Tuhan itu baik. Pertamaan usia membuat kami semakin bersyukur, semakin dewasa dalam Tuhan. Kami dukung dalam doa jemaatmu yang dapat kami sebutkan, yang tidak dapat kami sebutkan, yang dalam minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Kami berdoa mereka semua panjang umur, sehat badan, kuat iman di dalam Tuhan. Kami dukung dalam doa Bapak kami Adi atau Kakak Deo, tanggal 25 Mei yang telah lewat berulang tahun 56 tahun. Anak kekasih Bebet tanggal 31 Mei, satu hari ke depan akan berulang tahun 27 tahun. Kasih dan kemurahan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Biarlah kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, janji berkat yang dan amin akan terus melimpah bagi kehidupan Bapak kami Adi dan juga anak kekasih Bebet. Sehingga dalam hari-hari kehidupan mereka diajar untuk menghitung hari-hari sedemikian rupa, sehingga mereka beroleh hati yang bijaksana. Keluarga mereka diberkati. Masa depan anak kekasih kami Bebet diberkati. Yang terbaik Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan atas pertamaan usia ini. Bapa di sorga, dalam kekuatan iman kami bersyukur atas jemaatmu yang setia menopang pekerjaan pelayanan, pekerjaan baik Tuhan di jemaat ini. Topangan dalam masa pandemi kami melihat luar biasa. Kasih dan anugerah Allah bagi jemaat. Mereka setia mendukung, menopang, memberi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan menjadi berkat yang menjamin, yang menyatakan kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan terus menerus dalam kehidupan jemaat. Kami membuktikan bahwa pekerjaan pelayanan Tuhan ini adalah milik kami semua. Kami semua adalah satu tubuh dalam Kristus, dan Yesus adalah kepala gereja kami. Berkati usaha pekerjaan kami, tugas tanggung jawab kami di dunia pekerjaan kami masing-masing, tempat bagi kami untuk menanti berkat Tuhan. Kami percaya, bergantung, bersandar, berharap kepada Tuhan. Kehidupan kami pasti tidak akan kekurangan, tapi ada janji kecukupan, bahkan kelimpahan yang Tuhan nyatakan, curahkan, memenuhi setiap lumbung berkat dalam kehidupan kami. Berkati Allah Bapa di surga hidup dan kehidupan kami. Berkati kami dalam minggu ini akan menutup bulan Mei ini. Dalam minggu ini kami akan membuka bulan yang baru, bulan Juni tahun 2021. Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini dan selama-lamanya bagi kami. Engkau tetap sama, Allah Immanuel bagi kami sekalian. Ini doa permohonan kami, ini syafaat kami bersama. Dengan kekuatan iman bersama kami sempurnakan dan mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 154. Kita nyanyikan baitnya yang pertama sampai yang kedua. Setiakah diriku padamu? Setiakah diriku Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Setelah itu dinyanyikan haleluya dan menerima berkat Tuhan. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat duduk kembali. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.